Perkenalkan, nama saya Rosita Dewi. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Bambang mengenai game online, di mana Mas Bambang ini mengalami kecanduan game online. Mana Mas? Langsung saja? Langsung aja Kak. Ya. Boleh perkenalan dulu Mas? Oh ya, kenalkan, nama saya Bambang Wijatmoko. Terus apa lagi? Usia ya mungkin ya. Usia 20 tahun. Pekerjaan sekarang ini masih pengangguran. Bagaimana awalnya Mas Bambang ini bisa kecanduan game online itu? Awal mula kecanduan game online itu ya terpengaruh sama lingkungan ya, termasuk teman-teman. Teman-teman tuh mulai duluan main game online, jadi secara nggak sengaja kami juga ke bawah. Maksudnya dalam berteman kan kadang kita duduk bareng nih. Nah, ada 4 orang 5 orang itu main game, otomatis seperti saya pun ikutan main game. Sebenarnya awal mula kecanduan game dari situ sih. Kemudian game yang pertama kali dimainkan oleh Mas Bambang ini apa? Game apa? Untuk pertama kali yang dimainkan tuh game Dota ya. Terus lama kelamaan Dota itu kan malah membutuhkan spek PC yang bagus itu kan. Sedangkan PC yang di rumah itu kurang mumpuni gitu kan. Jadi pindah ke Mobile Legends sampai sekarang. Terus sejak kapan memainkan game itu Mas? Tahun berapa? Kalau sejak kapan itu sejak lulus SMA itu di tahun 2019. Awal mula Mas menghabiskan waktu bermain game itu berapa jam? Awal mula kenal game ya? Iya. Menghabiskan waktu berapa jam mungkin gitu ya. Untuk awal mula itu mungkin ya 3 jam, 2 jam, tapi lama kelamaan seiring berkembangnya e-sport di YouTube kan masih banyak nih kan yang video-video tentang turnamen e-sport, game-game itu kan. Nah, jadi lama kelamaan juga ngikut, lalu nambah waktu-waktu untuk bermain game. Mas Bambang ini sampai pagi atau gimana main gamenya? Kalau bisa dibilang ya, kalau dari malam itu kita kumpul sama teman tuh sehabis sisa itu mungkin jam tengah 9 ya. Mungkin kumpul sama teman sampai jam 12, jam 1, bahkan ada ya kemungkinan lebih. Selama main game Mas itu mengganggu waktu kerja atau waktu sekolah enggak? Waktu main game itu ya enggak sih Mbak, maksudnya kami kan nih baru lulus dari SMA, jadi belum kuliah, belum ada kerjaan, jadi nggak mengganggu. Cuma kalau masalah mengganggu waktu, iya, itu mengganggu waktu tidur mungkin agak berkurang, jadinya kan waktu makan kurang terjadwal, waktu bangun pun sering kesiangan, mungkin itu sih. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk game online yang paling lama gitu Mas? Yang paling lama mungkin bisa dibilang waktunya itu sekitar hampir sehari. Hampir sehari itu saya main game. Itu dikarenakan ya kita ngejar namanya di game ada rank, ada poin, ada level, ada peringkat gitu kan. Kita tuh selalu ngejar peringkat yang tertinggi, jadi nggak mau ketinggalan peringkat sama orang lain gitu loh. Bagaimana orang tua Mas ini mengetahui Mas Bambang ini memainkan game online sampai berlarut gitu? Ya, namanya orang tua kalau tahu anaknya main game yang terlalu berlebihan itu kan, mungkin kan, itu ya sering sih ngasih saran, sering istilahnya bukan memarahi ya, istilahnya mendidik juga dengan omongan tuh masih sering gitu. Terus dampak yang dirasakan Mas Bambang ini selama kecanduan game online apa saja? Mungkin dampaknya lebih ke ini ya, untuk kesehatan mungkin ya. Waktunya yang tidur tuh berkurang, waktu bangun semakin siang, waktu makan nggak teratur gitu, mungkin itu aja sih. Dampak fisik dari Mas ada nggak? Kalau dampak fisik tuh mungkin lebih di siangnya tuh kurang bersemangat, mungkin karena energinya kan udah dihabiskan di malam hari buat bermain game gitu. Kenapa sih Mas Bambang ini bisa tertarik sama game online sampai menghabiskan waktu tersebut? Mungkin kalau dibilang tertarik sih gimana ya, bisa bilang tertarik iya, cuma itu kita tuh lebih cenderung mengikuti perkembangan game.
Nah, kalau misalkan dulu game tuh masih belum ada e-sport kan, belum ada turnamen game Piala Presiden tuh belum ada gitu kan. Kami masih main game ya seadanya gitu kan, maksudnya ada waktu kosong kita main game, kalau nggak ada ya kita main lagi sama teman-teman biasa gitu. Sejak ada e-sport tuh berkembang pesat gitu kan di Indonesia ini, ada namanya turnamen Piala Presiden dan lain-lain itu kan. Di situ kami itu apa ya, berinisiatif untuk melatih diri gitu loh, untuk menjadi pro player mungkin seperti itu. Terus bagaimana sih Mas pola asuh orang tua Mas di rumah ini? Kalau pola asuh orang tua sih kemungkinan hampir semua orang tua sama ya, kalau menghadapi anaknya yang kecanduan game, dikit-dikit ngegame, disuruh apa nggak dilakukan rupanya malah ngegame gitu kan. Mungkin semuanya sama ya, kena marah ya, mungkin ada masukan dari orang tua, itu semuanya sama sih sebetulnya. Cuma ya kalau menurut saya nih yang sebelum yang nonton ini kecanduan game online itu lebih dipertimbangkan lagi, sebenarnya ada nggak di diri mereka ini yang nonton ya, di diri yang nonton ini jiwa gamenya itu ada nggak. Kalau misalkan ada, nggak apa-apa teruskan, karena di e-sport pun didukung gitu kan dengan game. Cuma kalau nggak ada, cuma sekedar hobi nyampe menghabiskan waktu, nanti contohnya seperti saya gitu. Banyak membuang waktu, banyak ya istilahnya banyak yang mubazir kegiatannya gitu loh. Oke, saya rasa cukup Mas. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya ya Mas. Sama-sama Kak. Itu saja sih. Terima kasih ya Mas ya. Ya.